Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, di mana di kelas 7 ya, untuk SMP atau MTS. Oke, kita akan bahas pertama, ini tema sih ya. Oke, di pembelajaran kita pertama adalah mengenal kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Ya, kehidupan sosial ya, berarti kemasyarakatan. Kita akan bahas ini. Oke, oke, tema pertama adalah kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar. Kalau kita bahas tentang tema ini, berarti kita akan bahas tentang kehidupan sosial kita, kehidupan sosial kemasyarakatan, dan kondisi lingkungan sekitar kita. Seperti apa kondisi lingkungan kita? Nah, mulai dari potensi ekonomi, potensi bencana alam di lingkungan kita. Oke ya. Tujuan pembelajaran pada dasarnya tujuan ini adalah mempelajari kehidupan sosial dan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ya, eh, di sini ada peta konsepnya. Di sini kita akan mengenal lokasi tempat tinggal, lalu konektivitas antar ruang, lalu perubahan iklim. Ya, di lingkungan itu kan tentu akan seiring berjalannya waktu, iklim atau perubahan cuaca akan terus berjalan. Potensi bencana alam juga kita akan pelajari, kegiatan ekonomi, interaksi sosial, ini lebih ke kemasyarakatan dan konsep dasar ilmu sejarahnya. Oke, lalu kita akan membahas di pertama. Di sini kita perhatikan, ini di sini daerah yang berada di dusun Temanggung, Kecamatan Kalingkrik ya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Banyak orang menyebut sebagai Nepal Van Java karena mirip permukiman yang berada di negara Nepal. Menurut teman-teman di sini, apakah ada potensi ekonomi dan ancaman bencana alam yang bisa terjadi di daerah tersebut ya? Kalau kita lihat sih ini kayaknya pegunungan ya. Kalau kita lihat ya, pegunungan ini biasanya apa namanya, ancaman bencana alamnya yaitu longsor. Lalu bagaimana tentang ekonomi di sini? Kalau ekonomi di sini kita bisa melihat dari banyaknya potensi yang ada di sekelilingnya, entah itu pegunungan atau pertanian ya yang begitu hijau ya, terlihat seperti itu. Oke, bencana alam yang bisa terjadi di daerah. Coba kalian tuliskan di sini, disuruh menuliskan potensi ekonominya apa, potensi bencana alamnya apa. Ya, oke. Kira-kira apa teman-teman? Oke, kita akan coba mengisi ya terkait dengan potensi ekonomi, potensi bencana alamnya. Gimana sih gitu ya? Oke. Yang pertama kita akan lihat dari sisi lingkungan dari gambar tadi ya. Pertanian udah saya sampaikan tadi ya, dan ini juga bisa dijadikan wisata karena tadi Nepal Van Java Magelang ya. Jadi mungkin daerahnya sangat unik, tersusun rapi seperti hanya di negara Nepal ya, seperti itu. Jadi potensi ekonomi yang bisa didapatkan adalah pemandangan indah, dijadikan pariwisata atau wisata. Pariwisata ya. Kenapa pariwisata? Karena tadi pemandangannya sangat indah, pegunungan. Di sini juga lereng gunung ya, menarik wisatawan untuk berkunjung dan berfoto di sini. Ini tinggal dikelola saja. Lalu juga ada pertanian. Tadi juga sudah disampaikan, karena daerah ini pegunungan, cocok untuk menanam sayuran seperti kubis barangkali ya, wortel, kentang, umbi-umbian seperti umbi ungu ya, ubi ungu, nah, terus lagi singkong dan seterusnya gitu ya. Lalu juga di sini bisa untuk potensi ekonomi dibangun homestay dan UMKM ya, karena mungkin nanti bakal ada apa, pendatang, pengunjung ya. Nah, kita warga menyiapkan dari homestay dan UMKM usaha-usaha kecil ya, entah itu makanan gitu ya, atau minuman ya, dan seterusnya gitu. Berarti di sini adalah homestay
dan usaha kecil UMKM. Dan terakhir eh, apa namanya apa ya di sini untuk potensi ekonomi mungkin adanya kerajinan dan kuliner lokal ya, di mana khusus sebagai apa oleh-oleh biasanya ya. Apa nih ciri khas daerah tersebut? Nah, bisa buat dodol kah? Kalau di Garut itu ada namanya dodol. Kalau di Bogor itu ada istilah Bogor itu terkenal dengan talas Bogornya. Jadi orang-orang datang ke Bogor pasti akan beli talas Bogor untuk dibawa pulang nantinya sebagai oleh-oleh. Tapi bukan hanya talas Bogornya aja, talas Bogor tuh udah bisa diolah juga. Jadi apa? Jadi kue dan seterusnya. Ada namanya kue unyil tuh ya. Kue unyil itu eh, bahan dasarnya talas Bogor juga kalau kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu. Ada juga bolu dan lain seterusnya. Nah itu apa terkait dengan potensi ekonominya. Jadi masyarakat apa akan mendapatkan apa mendapatkan apa pendapatan dari potensi daerah tersebut ya. Tadi udah oke sih disebut dengan level Java ya. Ini berarti pemukimannya sangat bagus sekali. Nah, potensi bencananya apa sih yang akan terjadi ya? Pada dasarnya tadi karena memang pegunungan, karena wilayah ini berada di lereng gunung ya, dengan kemiringan curam nih, sini bisa terlihat. Tentu ini bisa saja terjadi longsor ya, longsor. Lalu apalagi banjir bandang, banjir bandang ya. Jika curah hujan tinggi tentunya ya, eh, dan sistem drainase tidak baik, di sini nggak ada drainase misalnya, bisa aja banjir, akhirnya longsor ya, amblas. Ketiga karena memang di sini ada pegunungan ya, nggak tahu sih ini pegunungannya masih jalan apa enggak, ada potensi erupsi gunung berapi ya. Kalau apa? Kalau gunungnya itu masih masih aktif gitu. Karena kan memang letaknya ya, si permukiman ini itu ada pada lereng gunung ya, Gunung Sumbing tadi ya. Oke. Lalu bencana alam yang terjadi mungkin terakhir banjir udah, erupsi gunung, erupsi gunung. Dan terakhirnya kita akan coba tambahkan satu lagi, gempa bumi ya. Kenapa? Karena wilayah pegunungan bisa mengalami getaran tanah akibat aktivitas vulkanik. Jadi apalagi ini kan pegunungan nih bahaya tuh kalau kalau apa sistem apa namanya tanahnya tidak kuat ya, mungkin tidak ditanami pohonan sehingga ini akan berakibat fatal ketika saat gempa bumi. Ketika gempa itu udah jadi tuh longsor lah gitu ya dan seterusnya. 16. Oke, kita lanjut ya.